Enggak semua orang Eropa yang masuk Islam betul-betul menjalankan agamanya dengan baik. Karena banyak sebab juga mereka masuk ke dalam Islam ini. Banyak sebabnya mereka masuk ke dalam Islam. Tapi kebanyakan kita mendapatkan adalah mereka mendapatkan Islam itu temuan daripada dirinya sendiri yang sungguh sangat berharga. Mereka betul-betul mendapatkannya seperti dalam lumpur, permata dalam lumpur. Tapi kita mendapatkan Islam ini ibaratkan adalah yang sudah diwariskan oleh orang tua. Karena tidak begitu tampak berharga dalam diri kita. Nah, ini dia penyakitnya. Ini dia penyakitnya yang terjadi dalam masyarakat kita. Karena mau tidak mau, ya saya harus jadi orang Muslim. Ya saya tinggal di masyarakat Muslim. Ya sudah, saya menjadi Muslim dengan tradisi. Ketika anak kita sudah mulai balagh, sudah sampai masa dia mengenal agamanya dengan baik, ya sudah mulai akil balik, ajarkan agama Islam kepada mereka dengan betul-betul sampai kepada keyakinan yang memuaskan dirinya. Kalau kita orang tua tidak mampu untuk mengajarkan, maka berilah kepada tempat-tempat yang betul-betul bisa mengajarkan mereka. Mereka mengetahui dan belajar Islam betul-betul atas dasar keyakinan yang memuaskan kepada dirinya. Sebelum bicara masalah saya mau mati demi Islam, sekarang bicarakan aku mau hidup demi Islam. Coba. Kalau pikir mati saya mati, kau dead boleh tenang tak boleh. Amma ba'du, yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, seluruh sidang jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ma'mur Banda Aceh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita masih mengkaji dan membahas tentang masalah akidah dan keimanan. Masih dalam pembahasan yang mendasar sekali. Realita di masyarakat kita mendapatkan begini. Dan ini tidak bisa kita menutup mata, tapi kita harus mengakui. Dan ini perlu kita sadar semuanya, bahwa kita hidup di masyarakat yang keimanan kita, akidah kita itu adalah warisan. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Kita tinggal di masyarakat yang akidah kita, keimanan kita, agama kita itu adalah warisan daripada orang tua kita. Apakah kita merasa bersalah? Enggak, kita bersyukur. Alhamdulillah orang tua kita mewariskan keimanan kepada kita. Orang tua kita, nenek moyang kita mewariskan jalan yang lurus kepada kita. Tapi apakah dengan demikian berarti tidak ada di sana kekurangan yang menimpa dengan keyakinan, keimanan dan juga pengamalan agama kita? Tentu ada kekurangannya. Kalau kita membandingkan dengan orang Eropa, kita mendapatkan mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang masuk Islam, itu adalah mereka yang dalam hidupnya mendapatkan bahwa Islam itu betul-betul sebuah kebenaran, dan ketika mereka mendapatkannya adalah seperti mereka mendapatkan sebuah mutiara dan merasa itu sungguh berharga sekali. Dan Islam itu betul-betul digenggam dengan kuat. Tapi apakah itu semuanya? Enggak juga. Enggak semua orang Eropa yang masuk Islam betul-betul menjalankan agamanya dengan baik. Karena banyak sebab juga mereka masuk ke dalam Islam ini. Banyak sebabnya mereka masuk ke dalam Islam. Tapi kebanyakan kita mendapatkan adalah mereka mendapatkan Islam itu temuan daripada dirinya sendiri yang sungguh sangat berharga. Mereka betul-betul mendapatkannya seperti dalam lumpur, permata dalam lumpur. Tapi kita mendapatkan Islam ini, ibaratkan adalah yang sudah diwariskan oleh orang tua. Karena tidak begitu tampak berharga dalam diri kita. Nah, ini dia penyakitnya. Ini dia penyakitnya yang terjadi dalam masyarakat kita. Karena mau tidak mau, ya saya harus jadi orang Muslim. Ya saya tinggal di masyarakat Muslim. Ya sudah, saya menjadi Muslim dengan tradisi.
terjadilah di sana adanya orang-orang Muslim yang dia itu namanya Muslim, tapi pengamalan hari-harinya itu bukan seorang Muslim. Dia adalah Islam pada KTP-nya, Islam secara nenek moyang dan orang tuanya, tetapi dalam amalan hari-harinya itu tidak menampakkan ciri-ciri seorang Muslim. Nah, ini adalah bahaya laten terhadap kemajuan Islam di suatu tempat. Apalagi kalau seandainya semakin hari tidak ada di sana perbaikan yang ingin dibuat oleh masyarakat tersebut untuk supaya mendidik masyarakat dan penganut Islam ini menganut dengan iktina, dengan keyakinan yang serba luas. Dalam kajian yang lalu kita mengatakan bahwa seseorang tidak akan mungkin bertindak dan berbuat kecuali atas dasar prinsip yang telah dia anut dan telah menenangkan dirinya, dan itu kemudian atas dasar itu dia berbuat apa saja. Kalau agama ini, Islam ini, keyakinan kita terhadap Allah ini dan seluruh perintah Allah ini tidak mendasar betul-betul dengan keyakinan yang memuaskan dalam diri kita, maka itu akan jauh daripada prinsip dasar dalam kita berbuat hari-hari. Sekarang kalau kita dengarkan banyak sekali kalau ada anak-anak muda, ada yang mengajarkan ajaran tertentu, padahal mereka adalah mahasiswa yang kritis dan lain-lain, tapi dengan mudah mereka membelok, dengan mudah dia kena apa namanya aliran sesat. Kok bisa, Ustaz? Mereka mendapatkan agama sampai saat mereka kuliah itu adalah agama warisan semata. Maka ketika kemudian datang orang aliran sesat membingkai kesesatan mereka itu dengan sesuatu yang nampak logis sekilas, maka begitu cepat kemudian menjadi sebuah keyakinan yang menenangkan. Maka dari sini perlu dipahami oleh orang tua dan kita anak-anak muda yang kita sekarang alhamdulillah hidup diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengenal lebih baik agama kita. Ketika anak kita sudah mulai balagh rusyd, sudah sampai masa dia mengenal agamanya dengan baik, sudah mulai akil baligh, sudah mulai taman SD, masuk SMP dan SMA, ajarkan agama Islam kepada mereka dengan betul-betul sampai kepada keyakinan yang memuaskan dirinya. Kalau kita orang tua tidak mampu untuk mengajarkan, maka berilah kepada tempat-tempat yang betul-betul bisa mengajarkan mereka mengetahui dan belajar Islam betul-betul atas dasar keyakinan yang memuaskan pada dirinya. Maka di sini mustahil, saudaraku sekalian, mustahil agama Islam ini dan agama apa saja itu akan dianut dengan benar dengan cara paksaan. Dengan cara paksaan. Kebodohan kita terhadap agama kita, kemudian kita menjalankan agama kita dengan kebodohan itu bentuk lain daripada paksaan itu sendiri. Ketidaktahuan kita tentang agama kita, dan kita menjalankan agama dengan serba tidak tahu, bentuk daripada pemaksaan itu sendiri. Tapi orang yang memahami agama dengan baik, keyakinan Islam, iman ini dengan baik dan penuh kepuasan, di situ dia akan tercerahkan. Di situ dia akan memahami betapa setiap perbuatan amal ibadah dan yang lain dia lakukan itu adalah sesuatu yang bermakna sekali dalam hidup. Mustahil akan terjadi dengan paksaan. Tidak akan mungkin orang menjalankan agama ini dengan paksaan. Disinilah jelas dalam Islam, dalam Allah berfirman, la ikraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Makanya tidak ada la ikraha fid-din, tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama ini. Itu kalau sudah jelas. Kalau apa? Sudah jelas mana benar mana salah. Nah, sekarang anak-anak muda kita, mereka mengetahui agama Islam itu adalah dikatakan agama yang benar, tapi pada diri mereka sendiri dengan terjadinya banyak
kejadian dalam hidup dan kemudian mereka melihat fenomena umat Islam hari ini, itu mulai terjadi gonjang-ganjing dalam dirinya. Di Arab saja sampai hari ini, itu banyak sekali yang ateis anak-anak muda gara-gara kejadian yang terjadi fenomena di negara mereka. Kezaliman pemerintahan, ketidakadilan sosial, kemudian ketidakadilan secara ekonomi dan keterpurukan itu menjadikan gelombang ateis daripada anak muda. Apakah mereka tidak diajarkan oleh orang tuanya dari dulu? Diajarkan betul-betul tentang Islam. Artinya mereka diwariskan kepada mereka tentang Islam, tapi Islam yang mereka tahu itu tidak betul-betul muftani', betul-betul memuaskan diri mereka sehingga tidak mampu memberikan jawaban terhadap fenomena yang mereka lihat. Kita tidak mau itu terjadi dengan anak muda kita. Kita saudara sekalian hidup dalam keadaan damai sekali. Alhamdulillah pada hari ini. Kita hidup dengan alhamdulillah kelebihan secara ekonomi sudah mulai ada. Kita alhamdulillah secara sosial kita membaik, alhamdulillah. Maka nikmat yang luar biasa ini jadikanlah masa di mana kita menjadikan Islam itu betul-betul lebur di masyarakat kita, betul-betul membumi. Kita tidak sedang menghadapi permasalahan besar secara ekonomi, permasalahan besar secara sosial yang menjadikan orang susah untuk kita masukkan ke dalam ajaran agama yang baik. Tidak ada pertentangan di sana, alhamdulillah. Tidak akan mungkin terjadi paksaan. Kembali kepada apa yang kita katakan, tidak akan mungkin terjadi paksaan dalam kita menjalankan agama kita. Supaya kita tidak merasa terpaksa menjalankan agama kita, dapatkan titik iktina, poin iktina, dapatkan titik di mana kita itu mendapatkan keyakinan terhadap agama kita atas dasar betul-betul kepuasan yang luar biasa terhadap ajaran Islam ini. Kapan kita tidak mendapatkan titik kepuasan terhadap apa yang kita yakini, apa yang kita ajarkan, apa yang kita amalkan, itu adalah kita belum betul-betul mendapatkan indahnya Islam itu sendiri. Orientalis banyak mengatakan bahwa Islam ini dalam sejarah dikembangkan oleh ataupun disebarkan dengan paksaan, dengan senjata. Pedanglah yang menjadikan Islam ini tersebar. Kalau kita melihat, sudah jelas dalam Islam bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam masuk dalam agama Islam ini. Itu sudah menjadi sesuatu ketetapan yang sudah tidak bisa diganggukan lagi. Islam tidak mungkin, dan juga secara logika tidak mungkin orang dipaksa bahkan dihipnotis lagi untuk masuk ke dalam suatu agama. Omong kosong orang yang menghipnotis seseorang untuk masuk ke dalam agama. Tidak mungkin. Agama apaan itu? Kalau ada agama yang menghipnotis orang masuk ke dalam agamanya, jelas itu agama bohong. Agama bohong, agama dusta, agama palsu. Tapi agama yang benar adalah agama yang mampu mengajak penganutnya menganut dengan betul-betul atas keyakinan yang memuaskan. Islam di awal berkembang di Mekah. Yang menganut itu adalah bukan pembesar Quraisy, bukan mereka-mereka yang punya kekuatan dan mempunyai jabatan besar yang bisa mempengaruhi ke bawah. Tapi justru yang pertama sekali masuk Islam di sana adalah orang-orang yang muda, orang-orang lemah yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka budak-budak ini, orang-orang yang lemah itu kemudian ditindas justru oleh orang-orang penguasa-penguasa, orang-orang besar di Quraisy itu, pembesar-pembesar di pemuka Quraisy. Ditindas habis-habisan. Kalau seandainya agama Islam ini dibangun dengan atas dasar bukan atas iktina itu, juga kita belajar bagaimana para sahabat mendapatkan titik iktina itu. Kalau seandainya budak-budak yang tertindas ini, mereka-mereka orang-orang lemah di Mekah yang mereka itu belajar Islam justru adalah betul apa namanya atas dasar iktina itu. Kalau bukan iktina, maka mereka akan lepas daripada Islam sejak awal. Tapi justru ternyata yang membawa iman Islam dari awal itu mereka, Bilal bin Rabah, Miqdad, yang Ammar bin Yasir. Mereka adalah orang-orang yang Bilal bin Rabah, mereka orang-orang yang lemah. Tapi uniknya, hebatnya, mereka tidak ada yang kafir di negara itu. Justru itu menjadikan mereka lebih kuat mengamalkan iman mereka. Bayangkan, lihat kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Semua kita mungkin membaca bagaimana kisah beliau, Bilal bin Rabah.
Bagaimana disiksa di atas padang Sahara, ditaruh di atas dadanya itu batu yang besar, di padang yang sangat panas. Lalu ditanya, Arab bukan Lata wal Uzza, apakah Tuhanmu itu Lata dan Uzza? La, Rabbi Allah, sesungguhnya Tuhanku itu Allah. Pada saat diginten, bahasa Aceh, diginten dengan batu yang sangat membara, panas di bawah. La, tetapi yang keluar di situ kemudian Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dan Bilal berkata, Wallahi, law a'lamu kalimatan aghaddu 'alaikum min hadha laqultu. Demi Allah, kalau seandainya aku mengetahui ada kalimat yang membuat kalian lebih membenciku, maka aku akan mengatakan lebih. Cuma beliau yang tahu, beliau pada saat itu baru tahu Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Belum turun Islam, belum turun Al-Quran secara penuh, masih Al-Quran hanya beberapa ayat saja. Ketika penyiksaan hebat itu, justru itu yang terjadi dengan Bilal. Apa yang membuatmu itu seperti itu, wahai Bilal? Mau mati. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaporkan betapa beliau melihat bahwa tidak ada penyiksaan yang beliau lihat. Beliau pada saat itu belum masuk Islam. Beliau tidak tahu ada penyiksaan yang lebih dahsyat terhadap umat Islam di awal kecuali adalah yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Bilal itu diikat di lehernya beserta dengan di kakinya dan di tangannya. Kemudian dikasih untuk anak-anak supaya diseret mengelilingi kota Mekah. Contoh model orang Islam. Lihat ini, orang yang pertama sekali mengamalkan Islam. Islam apa yang mereka amalkan? Menjalankan syariat, menjalankan salat 5 waktu, menjalankan hudud, menjalankan kanun-kanun. Belum ada itu. Masih ada cuma iman sedikit saja. Beberapa ayat saja yang baru turun. Tapi beberapa ayat kok bisa begitunya? Ini kita sudah sampai Islam kepada kita 30 juz. Kalau ada yang belum paham, buka ayat. Kalau ada yang belum dapatkan jawabannya, buka hadis. Banyak hadisnya. Itu belum bisa lagi. Bilal belum sampai. Apa rahasianya itu? Apa rahasianya itu? Itulah titik iktina itu dia dapatkan di awal. Mustahil, maka di sini terbantah semua apa yang dikatakan oleh orang Orientalisme bahwa Islam itu disebarkan dengan paksaan, bahkan dengan peperangan dan dengan pedang. Sama sekali tidak. Kemudian lihat contoh yang kedua. Kita lihat pada saat Islam sudah mulai berkuasa, pada saat terjadi perang Uhud. Saat terjadi perang Uhud, Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Siapa beliau Abdullah bin Jahsh ini? Ini adalah saudara kandung daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Zainab binti Jahsh. Beliau termasuk orang yang pertama sekali masuk Islam. Beliau anak daripada bibi Nabi yaitu Umaymah binti Abdul Muttalib. Beliau yang pertama juga di antara orang yang pertama berhijrah ke Habsyah. Di Badar, beliau menginginkan supaya beliau mati syahid, tapi ternyata beliau tidak mati syahid. Maka ketika terjadi perang Uhud di Madinah, peperangan besar. Di sini beliau mengajak siapa? Beliau mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kawan dekat beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk apa? Untuk sama-sama berdoa sebelum berperang nih. Sebelum berperang, berdoa. Apa yang ingin didapatkan dalam peperangan nanti? Suruh dulu pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau suruh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau yang mengaminkan di belakang. Apa yang beliau suruh? Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa yang artinya, Ya Allah, apabila nanti perang sedang berkecamuk, maka berikanlah kepadaku seorang kafir yang kuat. Ya, dia ingin membunuhku dan aku juga ingin membunuhnya.
dan di akhir aku mampu untuk membunuhnya, dan itu semua adalah di jalan Allah. Jadi beliau mau kafir-kafir yang berdengkotnya yang kuat-kuat itu, biar beliau yang berhadapan dengan itu, dan beliau mampu mengalahkannya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Mojok mereka berdoa untuk berdoa. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, lalu berdoalah Abdullah bin Jahsh. Beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, ketika nanti perang sedang berkecamuk, maka berikanlah kepadaku seorang kafir yang kuat sekali, dan dia ingin membunuhku, dan aku juga ingin membunuhnya. Dan di akhir nanti dia itu berhasil untuk membunuhku. Dan kalau seandainya dia nanti telah berhasil membunuhku, ya Allah, maka ya Allah, aku meminta kepadamu agar perutku ini nanti dirobek dan diburai semua isinya oleh si kafir itu. Lalu kemudian dipotong telingaku kedua-dua ini, ya Allah. Dan setelah itu juga dipotong hidungku, ya Allah. Hai, itu doanya. Doa apa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas bergetar di belakang beliau. Doanya lain. Lalu ya Allah, wa tas'al yaumal qiyamah, limadza ta'ti hakadha ya Abdullah. Dan nantinya ya Allah, engkau akan bertanya kepadaku, kenapa demikian engkau datang padaku wahai Abdullah? Hari kiamat nanti. Kenapa perutmu terburai? Kenapa hidungmu dipancung? Dan kenapa telingamu itu diputuskan? Dan aku akan menjawab kepadamu wahai Allah, itu semua adalah di jalan-Mu. Itu semua di jalan. Setelah berperang Uhud, kita tahu banyak sekali syahid daripada umat Islam pengikut Nabi, yaitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Yang hari ini kita masih bisa berkunjung ke sana di tempat pemakaman syuhada Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah terjadi perang, langsung beliau cepat-cepat ingin mencari sahabat beliau. Siapa? Abdullah bin Jahsh. Beliau cari cepat-cepat. Dan beliau mendapatkan doanya dikabulkan. Dan beliau menangis melihat betul apa yang beliau minta sama Allah itu terjadi jelas. Perutnya terburai, kemudian hidungnya sudah dipancung, kemudian telinganya sudah terputus dua-duanya. Beliau menangis mengatakan, laqad kana du'auka afdal min du'ai. Sesungguhnya doamu itu jauh lebih baik daripada doaku. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa supaya tetap tidak syahid hidup beliau. Beliau disuruh memusnahkan atau membunuh kafir yang paling kuat, tapi tidak mati syahid. Beliau minta mati syahid tapi dengan kondisi yang demikian adanya. Nah, ini itu ekspresi apaan dalam diri seorang sahabat Nabi? Ekspresi apa? Ekspresi cinta yang luar biasa terhadap Allah. Para sahabat dulu, mereka adalah ramai-ramai ingin mati syahid di jalan Allah. Lalu ketika kita membaca banyak sejarah ini, kita bercermin kepada para sahabat ini yang mereka betul-betul berkorban dalam hidup mereka atas dasar keimanan yang telah betul-betul sampai kepada puncak ikhtina itu. Maka apabila apa saja yang terbayangkan dalam diri mereka untuk mereka buat sesuatu untuk agama ini, mereka lakukan. Mereka akan buat. Kita hari ini ingin mati syahid. Saudaraku sekalian semuanya, ingin mati syahid? Ingin? Ya, apakah ingin betul anak buah? Anak buah bukan ingin mati syahid di jalan Allah. Mati memperjuangkan agama Allah. Bahaya sekali Ustaz ini ngomong, ajak mati syahid semuanya. Saudaraku, kita hari ini butuh untuk
demi Islam ini, bukan mati saja demi Islam. Sebelum bicara masalah saya mau mati demi Islam, sekarang bicarakan aku mau hidup demi Islam. Coba. Kalau pikir mati saya mati, ya udah boleh tenang doi. Selalu pikir bagaimana saya mati syahid, sekarang hidup sebagai syahid, bisa enggak? Hidup sebagai orang muslim yang benar, bisa tidak? Aku mau mati fisabilillah. Sebelum ngomong itu katakan aku ingin hidup fisabilillah. Karena orang pikir bahwa kalau sudah mati sudah selesai urusan. Anak cara head, tapi dia udah fisabilillah. Bukan head dibaca udah. Debit daripada bukan ini boleh dunianya demi fisabilillah. Anak-anak mudaku sekalian, kawan-kawanku sekalian, kita perlu hari ini untuk hidup fisabilillah, dan mati syahid di jalan Allah akan dapat sendirinya di akhirat. Kita ingin membumikan hidup fisabilillah. Kita menginginkan ini. Maka tidak mungkin agama Islam ini diajarkan dan diamalkan oleh pemeluknya adalah dengan paksaan. Dan bentuk daripada paksaan menjalankan agama itu adalah ketidakpahaman kita terhadap Islam yang indah ini dalam mengamalkannya, bentuk lain daripada paksaan. Kita betul-betul ingin mencari. Nah, anak-anak muda, alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, selama umur masih ada, dapatkan titik ini, titik iktina ini dalam menjalankan agama kita. Lalu kita lihat, kalau begitu adanya, dan para sahabat tentu telah berbuat demikian adanya, sehingga mereka dalam waktu yang singkat sekali berhasil untuk mengembangkan Islam sampai ke penjuru dunia. Dan masa yang sangat singkat sekali. Allah telah menjadikan Islam itu betul-betul agama yang benar. Dan di sini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Dan ini juga saya mendapatkan banyak pertanyaan juga ketika di luar. Untuk apa umat Islam itu dipaksakan mereka untuk bersyariat, menjalankan syariat mereka dipaksakan. Kami mendengar bahwa di Aceh itu bagaimana jilbab itu diwajibkan, dipaksakan untuk siapa? Dipaksakan untuk wanita-wanita. Katanya juga kalau ada orang yang nggak sholat Jumat dikejar-kejar supaya mereka harus sholat Jumat. Bagaimana itu? Bukankah la ikraha fid din? Gak boleh dipaksakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memilih Islam, memilih Kristen, Hindu, Buddha sama sekali gak ada yang dipaksakan. Pilih mana yang suka. Kalau Anda belum beragama, pilih mana yang suka. Tidak masalah. Sampai Anda mencintai dan betul-betul melihat sebuah kebenaran, masuklah ke dalam agama itu. Kalau kemudian kita sudah masuk ke dalam agama Islam dan meyakini ini agama adalah sebagai sebuah kebenaran yang adanya, bahwa sistem nilai dalam Islam dan semua sistem ajaran Islam yang sudah komplit ini adalah betul-betul sebuah kebenaran, maka masuknya saya ke dalam itu dengan rela hati, dengan ikhlas hati. Saya telah membuat sebuah keputusan untuk menjalankan agama Islam. Contoh lain adalah begini. Untuk memilih di mana anak kita mau masuk SD, itu urusan siapa? Hah? Urusan kita orang tua. Enggak ada guru yang memaksakan, paling mengiklankan. Oh, SD kami ini ada tahfidz 30 juz, kemudian kalau sudah pulang, kalau sudah selesai belajar ada masa belajarnya lagi, kemudian bisa ngambil sampai jam 6. Mungkin nyok kamu lain dulu. Sampai jam 6 enggak ada pulang anak kita, semua dibimbing betul-betul. Mungkin sebentar lagi sampai jam 12 malam juga ada berlomba-lomba supaya lebih bagus sekolahnya. Macam-macam lah, misalkan. Diiklankan supaya orang tua merasa bahwa oh, nampaknya ini yang bagus ini, yang nggak ada pulang-pulangnya. Kalau bisa di situ terus, besok-besok pagi lagi kalau sudah besar kita ambil sekali. Udah itu nggak ada yang paksakan. Kemudian ketika bapak suruh bawa masuk anak ke SD tersebut, kemudian anak bapak tidak mau masuk kelas.
Januari tidak masuk sekian apa begitu. Dipaksakan anak bapak untuk masuk kelas nggak? Dipaksakan untuk masuk kelas. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan bapak memasukkan anak di situ adalah pendidikan pembelajaran kepada mereka sampai mereka akhirnya mendapatkan ijazah. Anakku sudah menghafal 6 tahun sudah menghafal 15 juz, subhanallah. Kemudian juga dia telah berhasil ini mendapatkan ranking sekian-sekian dan dia sudah pintar, alhamdulillah. Ini tidak mau. Saya memilih sekolah itu adalah atas dasar itu. Dan saya tahu konsekuensi yang terjadi. Maka kalau kemudian anak kita dilakukan seperti itu, bukan semua paksaan. Nah sekarang pemerintah, masalah Islam ini juga, pemerintah telah mengatakan bahwa kita hidup sebagai hukum yang berlaku di negara kita itu adalah hukum syariat. Kalau ada dua anak muda yang berkhalwat, maka itu akan ditangkap. Dan ada mekanisme hukum yang terus berjalan. Apakah itu pemaksaan terhadap mereka untuk supaya mereka tidak pernah berdoa dan menjalankan agama Islam dengan baik? Mereka telah masuk Islam loh. Nah ini kalau seandainya orang non-muslim dapat sesuatu, ya itu pemaksaan untuk apa? Kami tidak mengakui Islam. Tapi ini orang muslimin. Berarti kalau demikian pemerintah melakukan seperti itu adalah bentuk daripada pendidikan daripada negara terhadap rakyatnya dalam untuk menjalin dan untuk menjalankan syariat yang telah menjadi hasil musyawarah kesepakatan bersama masyarakat muslim. Di kampung setelah salat maghrib itu ada pengajian. Yang nggak mau ikut ngaji, nanti orang juga nggak mau pergi waktu acara pesta anak dia. Mentenang, masih ada. Apakah itu pemaksaan untuk ikut ngaji? Udah kesepakatan kampung, kita akan membuat kalau ada pengajian, maka semua rakyat, semua orang kampung harus pergi mengaji kecuali ada uzur. Itu mekanisme yang berjalan bentuk daripada pendidikan terhadap rakyat. Begitu juga mekanisme yang diambil oleh pemerintah dalam mendidik rakyat yang menjalankan agama Islam bukan sebuah pemaksaan terhadap Islam. Selama itu berlaku bagi orang Muslim yang mereka itu meyakini diri sebagai seorang Muslim. Tapi itu bentuk daripada pendidikan terhadap siapa yang belum paham tentang Islam. Kalau masih merasa itu terpaksa untuk sholat, terpaksa untuk mengeluarkan zakat dan yang lain-lain, itu adalah bentuk daripada apa? Kejahilan kita tentang Islam. Maka saya katakan tadi, kejahilan tentang Islam bentuk lain daripada sebuah pemaksaan. Maka oleh sebab itu, supaya kita sampai kepada titik di mana kita ikhtinah betul-betul dalam menjalankan agama Islam, wahai saudaraku sekalian, carilah titik ikhtinah ini, belajarlah dengan baik tentang agama Islam ini. Ketahuilah agama Islam betul-betul ini agama yang sempurna yang telah diturunkan oleh Allah. Siapapun yang mencela Islam tidak ada celah pada dasarnya. Islam betul-betul agama sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, menjadi hidayah kepada mereka sampai mereka meninggal dunia. Sekian daripada saya. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.